viralkan, viralkan. Ini adalah penistaan terhadap kitab suci. Ini adalah penistaan terhadap kitab kita. Begitulah kata Ustadz ini. Dia sedang galau, dia sedang panik karena fakta yang dibongkar oleh seorang ibu ini. Ia bahkan mengatakan bahwa ibu ini adalah seorang misioneri. Tetapi saudara-saudara, ibu ini membantah bahwa ia adalah seorang misioneri. Nah, bagaimana? Kita akan lihat sama-sama apa ketakutan, kepanikan yang dialami atau yang melanda para ustadz-ustadz ini. Mari sama-sama kita saksikan video berikut ini. Ada ya ayyuhalladzina amanu la tuhillu syairallah, sampai situ Pak. Coba kita baca terjemah, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar atau kesucian Allah. Oke. Nah, yang saya mau tekankan di sini, la tuhillu. Yang bicara ini adalah ibu yang sedang bersaksi ya, yang dituduh oleh Ustadz ini sebagai missionary. Tapi ibu ini sudah membantah di channel lain atau di channel pada waktu video ini direkam yang dibahas oleh Ustadz ini, ibu ini membantah bahwa dia bukan seorang missionary. Dia bukan seorang missionary ya. Nah, dari sampai situ boleh. Nah, ritual. Tidak membolehkan ritual Tuhan loh Pak. Tidak membolehkan Coba, Pak. ritual Tidak Tuhan. membolehkan ritual Tuhan. Berarti syiar Allah itu nggak boleh. Ya, Ustadz ini mulai panik saudara-saudara ya. Tidak membolehkan syiar Allah. Coba balik lagi ke Quran tadi Pak. Karena ibu ini sedang membongkar sesuatu yang membuat dia panik gitu ya. Janganlah kamu melanggar di sini. Kalau kita artikan secara harfiah sesuai dengan yang tadi, kan tidak membolehkan, tadi tidak boleh. Wahai orang-orang yang beriman, tidak boleh ritual Allah, syiar-syiar Allah. Coba. Tidak boleh syiar Allah. Jadi melakukan syiar Allah itu nggak boleh berarti? Tidak boleh katanya. Gimana? Tidak bolehnya kan yang ini kan? Betul. Di situ kan janganlah kamu melanggar. Berarti kata melanggarnya hilang. Hilang. Jadi tidak boleh. Janganlah kamu halalkan sebenarnya. Tuhillu dari kata-kata kan la yuhillu. Janganlah kamu halalkan. Jadi nggak boleh syiar Allah sebenarnya. Oke, coba kita coba. Kita balik kalau mau ini bahasa Arabnya apa? Nah, ini dia. La takhalifu wa wasayallah. Coba nih. Beda banget Pak. Ini la tukhalifu, la tuhillu. La tuhillu itu artinya tidak boleh ritual Tuhan. Tidak boleh melakukan syiar Allah. Ini yang di Al-Quran kan janganlah kamu melanggar syiar-syiar Allah. La tukhalifu wa wasayallah. Sebenarnya la tukhalifu sya'airallah. Ya, berarti ini kata melanggarnya hilang ya. Dalam bahasa Arabnya hilang. Janganlah kamu halalkan, bolehkan. Halalkan boleh. Tidak boleh syiar Allah. Itu Pak. Coba kita naikkan ke atas ke ayat bahasa Arabnya. La tuhillu, masalahnya di sini pakai la tuhillu, bukan la tukhalifu sya'airallah. La tuhillu, jangan membolehkan, tidak boleh melakukan ritual syiar Allah. Sya'airo itu kan syiar sebenarnya, dakwah. Jadi dakwah nggak boleh Pak, tidak dihalalkan. Dakwah tidak boleh. Gimana tuh Pak TR menurut Pak TR? Waduh. Katanya maha teliti. Ini baru Al-Baqarah dan Al-Maidah, ya kan? Belum saya masuk ke Ali Imran. Ini yang pelan-pelan aja dulu, yang santai-santai, belum yang lain nanti. Wah, ini bingung saya juga Bu. Berarti ini nggak sesuai dengan iklannya ya? Pak Ustadz Katanya iklannya tawa lain. Iya, bahasa iklannya katanya ini teliti nih. Baik, ikhwah. Kita sudah menyaksikan dengan seksama apa yang kemudian disampaikan oleh oknum non-muslim ini, kemudian dia membuat syubhat kepada Al-Quranul Karim. Dia tidak tahu mufradat, dia tidak tahu tasrif, dan dia tidak tahu bagaimana menerjemahkan Al-Quranul Karim. Dan yang ia tahu menerjemahkan Al-Quran itu dengan cara membuka Google Translate, ya ikhwah. Na'udzubillah min dzalik. Baik, ya ikhwah. Kami sampaikan ini adalah fitnahan yang nyata kepada Al-Quranul Karim. Kenapa saya katakan demikian? Kami bisa buktikan itu semua. Yang pertama, dia katakan dalam Al-Quranul Karim, sesungguhnya di ayat tersebut itu la tuhillu sya'airallah. Artinya tidak boleh untuk syiar agama Allah, tidak boleh untuk dakwah kejaran agama Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia katakan la tuhillu dari kata halla yuhillu.
Na'udzubillah min dzalik. Kami sampaikan di sini, Anda harus mengetahui tasrif terlebih dahulu dan Anda harus tahu apa itu mufradat bahasa Arab. Halal itu dari kata halla yahillu, halalan. Maka tidak tepat kalau misalkan di ayat ini disebut halal, tuhillu kepada halal. Karena apa? Sekali lagi, halal itu masdar dari fi'il halla yahillu. Sehingga kalau misalkan dimasuki tak di sana menunjukkan kepada kamu atau menunjukkan kepada kalian semua, harusnya tahillu, bukan tuhillu. Sedangkan tuhillu dari kata halla yuhillu tuhillu, artinya apa? Melanggar. Nah, kita bisa buktikan ini semua bukan dalam Google Translate yang keliru ketika menerjemahkan. Kita langsung buka kamusnya. Baik. Oke, jadi bagi Pak Ustadz ini Google Translate itu keliru gitu ya. Ya tidak apa-apa kalau memang itu pemahamannya kan begitu ya. Teknologi ya agak keliru, ya bisa bisa jadi juga. Di sini sudah sangat jelas ya ikhwah. Halal itu dari kata halla yahillu. Sehingga masdarnya halal. Sedangkan kata halla yuhillu dijadikan tuhillu, itu maknanya melanggar. Jadi dalam Al-Quran ini sudah sangat tepat diterjemahkan, janganlah kalian melanggar syiar-syiar agama Allah Subhanahu wa taala. Ada orang ini kemudian menerjemahkan Al-Quran dengan Google Translate. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian sebelum dari Tapi perlu saudara ya, perlu mungkin Pak Ustadz nih tahu bahwa Google Translate juga itu menerjemahkan, sangat membantu dalam menerjemahkan bahasa-bahasa karena memang tidak semua orang paham dengan bahasa yang ada ya. Jadi paling mudah disediakan oleh teknologi adalah Google Translate salah satunya, dan itu sudah dipakai oleh banyak orang ya dan di banyak negara gitu ya. kata tuhillu di sana ada huruf lam. Apa arti huruf lam di sana? Google Translate tidak bisa membedakan mana lam nafi dan mana lam nahi. Apa itu lam nafi? Apa itu lam nahi? Lam nahi itu adalah pelarangan. Janganlah engkau sekali-kali melanggar syiar agama Allah Subhanahu wa taala. Maka sangat jelas di sini ya ikhwah, keawaman orang ini yang tidak tahu menerjemahkan Al-Qur'an kemudian dibantu dengan Google Translate, yang Google Translate sendiri tidak tahu kaidah nahwu dan sorobnya, sehingga mereka paksakan artinya. Katanya jangan menyebarkan syiar agama Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min dzalik. Ya ikhwah, selama ini kita tahu kalau misalkan ada penolakan untuk menegakkan syiar agama Allah atau melarang untuk terjadinya syiar agama Allah Subhanahu wa taala, siapa kalau misalkan bukan syaitan yang terus menghalang-halangi manusia untuk menyampaikan kebenaran, yang terus menghalang-halangi manusia untuk menyampaikan syiar-syiar. Saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Ustadz ini ya. Dia mengatakan bahwa jika ada orang yang ya kurang lebih lah yang ingin dia katakan, bahwa kalau ada orang yang berusaha untuk ya membelok-belokkan atau menafsirkan kitab suci, itu adalah setan, perbuatan setan. Jadi orang itu disebut setan. Nah, jadi kemungkinan besar Ustadz ini harus berkaca dulu saudara-saudara. Ya, bagaimana sebelum ia mengajar kepada kita, ia harus mengajar dulu rekan-rekannya ya. Yang ada banyak sekali yang suka menafsir-nafsirkan tentang Alkitab. Ya, ditafsirkan secara suka-sukanya dan kemudian itu disesat-sesatkan, berusaha untuk disesat-sesatkan, jadi tabur tuai ya. Dalam hal ini tentu tabur tuai. Itu sebabnya mari kita membahas kitab kita sendiri, nggak usah membahas kitab-kitab orang gitu ya. Ayo kita lanjutkan lagi kepanikan daripada Ustadz ini. Agama Allah Subhanahu wa taala. Nah ini ikhwah, dikatakan katanya syiar di sini dilarang karena di sana disebutkan tuhillu, itu tidak dihalalkan untuk syiar agama Allah. Waliyahzubillah. Maka Anda harus ketahui terlebih dahulu halal di sana dari kata halal yahillu, bukan tuhillu. Jelas kita sudah ketahui bersama ya wah di kamus ma'ani. Baik hafil hemat kami, hal yang semacam ini tadi yang disampaikan itu sudah masuk kerana fitnah kepada kitab suci. Jadi katanya jangan untuk syiar agama Allah. Nah ini saudara-saudara ya, dia mulai membangun sebuah narasi bahwa ini adalah
fitnah terhadap kitab suci ya. Nah, mungkin dia juga bisa mengatakan ini kepada teman-temannya yang lain ya, teman-teman seprofesi kan sebagai seorang penceramah agama, bagaimana mereka juga melakukan hal yang sama terhadap kitab sucinya orang Kristen ya, tentang kitab sucinya Alkitab. Dan paling cocok hal ini ia sampaikan kepada mereka dulu untuk tidak menafsirkan seenaknya dengan secara sengaja ya menyesatkan arti dari perkataan-perkataan kitab suci. Contohnya mereka menafsirkan ya tentang Matius pasal 7 ayat 21 dan sampai 23. Di situ jelas kata-kata itu ditujukan kepada orang-orang Kristen atau orang-orang non-Kristen yang hanya memanggil Tuhan, Tuhan dengan berpikir bahwa mereka memanggil Tuhan dan kemudian mereka akan selamat. Nah, tapi kemudian itu dibalikkan dengan mengatakan bahwa lihat loh, katanya Alkitabmu mengatakan bahwa siapapun yang memanggil Yesus Tuhan itu akan binasa, tidak kenal Tuhan. Itu yang seringkali mereka narasikan. Nah, saudara-saudara ya, jadi Pak Ustadz sabar aja, tenang ya. Ini fakta bahwa apa yang terjadi ini adalah pikiran-pikiran orang yang memang saya juga tidak setuju kalau ada orang non Kristen membahas tentang kitab Kristen atau ada orang non agama Buddha membahas kitab Buddha, ada non Muslim membahas kitab Muslim, itu memang tidak cocok bagi saya ya, tidak pantas. Namun fakta telah membuktikan kepada kita semua bahwa hal-hal itu terjadi. Karena itu mari bersama-sama kita mengedukasi. Ya, kita mengedukasi umat-umat kita mengedukasi para teman-teman sejawat kita, teman-teman sepenceramah kita edukasi mereka untuk tidak membahas-bahas kitab lain ya, seperti banyak hal. Nanti saya akan lanjutkan ya setelah Pak Ustadz ini selesai membela kitab sucinya ya. Padahal nyatanya tidak seperti itu. Ini fitnah yang sangat luar biasa dan ini subhat yang begitu sangat nyata. Yang menonton channel ini agar menyebarluaskan ya ikhwah terhadap orang yang kemudian memfitnah kepada Al-Quran yang seperti ini. Ya, yang menyebarluaskan katanya ya. Ya, entah ya apa maksudnya ya. Dan ini masih banyak poin-poin yang kemudian kami akan sampaikan juga. Dan insya Allah mungkin kita akan dibuat part saja supaya kita lebih fokus kepada inti subhat-subhat yang disampaikan oleh orang ini. Dan yang pertama, ini adalah yang paling penting yang kemudian kami harus disampaikan dan harus diluruskan ya ikhwah. Baik. Kami ajak semua sahabat Asik Ngaji dan semua yang melihat tayangan kami ini tatkala menerjemahkan Al-Quranul Karim ke dalam Google Translate. Wah, begitu bahayanya, sangat luar biasa. Kita akan langsung saja ambil contoh dalam Al-Quran surat Al-Ikhlas. Begitu sangat bahayanya ketika Al-Quranul Karim diterjemahkan di Google Translate. Wah. Jadi memang tidak boleh ya. Ada kitab suci memang tidak boleh katanya diterjemahkan dengan Google Translate ya. Memang saudara-saudara, saya juga pernah melihat ada seorang apologet non-Kristen yang kemudian bahkan dia di situ mengatakan bahwa telah ditemukan gitu ya, bahwa Yesus itu memang bukan Tuhan katanya ya, tapi ternyata itu saudara-saudara adalah kebohongan ya. Ya, begitulah saudara-saudara ya. Lam yalid walam yulad. Lam yalid walam yulad. Itu terjemahnya belum lahir dan belum mempunyai anak. Na'udzubillah min dalik. Allah katanya belum lahir dan belum mempunyai anak. Berarti kalau misalkan belum, nanti Allah lahir dan Allah memiliki anak. Ya ikhwah, ini adalah kekeliruan yang amat sangat nyata. Ini diterjemahkan dalam Google Translate. Yang seharusnya dikatakan lam yalid walam yulad, itu terjemahnya tidak dilahirkan dan tidak memiliki anak. Ya, jadi artinya setuju, kami juga setuju bahwa Allah itu tidak dilahirkan dan tidak memiliki anak. Saya sedikit ingin menjelaskan ya, agar supaya Pak Ustadz ini juga bisa paham bahwa dalam kekristenan, kata anak itu bukan anak secara nyata lahiriah gitu ya. Tetapi itu memiliki atau suatu persamaan kata dalam di mana
hubungan antara Bapa dan Yesus seperti ayah dan anak. Kedekatan, hubungan yang sangat dekat. Begitu ya. Nah, gitu Pak Ustadz. Google Translate ini sangat keliru ketika menerjemahkan Al-Quranul Karim. Maka hati-hati kalau misalkan menerjemahkan Al-Quran ke dalam Google Translate, termasuk orang yang memfitnah Al-Quran ini ya ikhwah. Ini sangat luar biasa. Contoh berikutnya, kita akan lihat ke misalkan At-Takatsur, Alhaakumut Takatsur, Alhaakumut Takatsur. Coba, artinya meretas reproduksi ya. Ini diterjemahkannya meretas reproduksi ya ikhwah. Nauzubillah min dzalik. Ini begitu sangat menyesatkan. Contoh, misal di dalam Al-Qur'anul Karim ada surat Wal Fajr atau Wal Asr. Wal Asri. Wal Asri dan sore hari. Diterjemahkannya dan sore hari. Di baris pertama tadi, lam yalid wa lam yulad. Itu Google Translate tidak mengetahui mana lam artinya tidak dan mana lam atau lama yang artinya belum. Dalam ilmu nahwu, lam itu wa huwa harfun yanfil mudhari. Artinya lam ini adalah untuk menafikan fi'lun mudhari. Sedangkan dikata yalid wa lam yulad, yalid itu fi'lun mudhari. Artinya kalau misalkan ada lam sebelumnya, harusnya dinafikan yalid tersebut sehingga terjemahnya menjadi tidak dilahirkan dan tidak beranak. Kalau misalkan kita melihat di tayangan ini, ya, lam yalid ini artinya belum lahir ya ikhwah. Di sini Google Translate bingung untuk menerjemahkan mana lam yang seharusnya nafi dan lam yang seharusnya artinya tidak ya ikhwah. Jadi tidak tahu Google ini, sehingga harusnya bukan ke Google kemudian diterjemahkannya. Kepada siapa? Kepada orang yang tahu bahasa Arab itu sendiri, tahu ilmu nahwu, tahu ilmu saraf, tahu kemudian ilmu balaghah, kinayah, mantik, majazi dan lain sebagainya. Bayangkan ya ikhwah, di dalam surat Al-Asr ini disebutkan wal asri dan sore hari, yang seharusnya waw itu adalah sumpah, harful qasami. Ini malah dibacanya dan sore hari, diartikan dan. Padahal dalam Al-Quranul Karim makna waw itu ada banyak. Ada waw qasam, sumpah. Ada kemudian waw istitnab bayani. Ada kemudian waw ziyadah. Ada kemudian waw ataf. Ada kemudian waw ma'ah. Ada kemudian waw musahabah dan lain sebagainya ya ikhwah. Ada 20 waw kemudian memiliki arti tersendiri. Ini di dalam Google Translate, waw itu cuma diartikan satu dan saja ya ikhwah. Artinya apa? Kami mengajak ikhwah pilih di sini supaya ini bisa menjadi edukasi juga, termasuk kepada orang yang gegabah mentafsirkan dan menerjemahkan Al-Quran ke dalam Google Translate, yang Google Translate sendiri tidak tahu mana la nafi, la nahi, kemudian waw hanya diterjemahkan satu saja dan ya ikhwah. Maka Anda bertobatlah. Anda jangan membuat fitnah syubhat kepada Al-Quranul Karim. Dan hemat kami, ini sudah fitnah kepada Al-Quran. Hemat kami, ini sudah berkata yang tidak benar kepada Al-Quranul Karim. Alhamdulillah, kami berharap agar dipiralkan video ini, dan insya Allah kami akan buat part berikutnya, karena ada beberapa hal juga yang kemudian dia sampaikan di channelnya itu. Kemudian insya Allah kami akan luruskan semuanya terkait daripada syubhatan yang ia sampaikan selama ini ya. Baik, mungkin itu dulu. Iya, oke ya. Jadi begitu, saudara-saudara, ini adalah pembelajaran bagi kita semua. Saya ingin menyampaikan atau membacakan satu kebenaran firman Tuhan ya di dalam Matius pasal 7 ayatnya yang ke-12. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Berkaca pada diri sendiri merupakan salah satu hal yang bijak dalam mengintrospeksi diri. Ya, dalam menjalankan kehidupan, introspeksi merupakan salah satu hal yang perlu dilakukan agar kita menjadi pribadi yang lebih baik. Ada banyak cara untuk membangkitkan diri dan di dalam mengintrospeksi. Saudara-saudaraku, itu yang saya ingin bagikan kepada kita untuk kita bercermin, ya, bercermin pada diri sendiri. Cermin tidak hanya akan membantumu untuk melihat dirimu sendiri, tetapi ia akan membantumu melihat apa yang ada di belakangmu. Seringkali saudara-saudara kita terlalu mengantisipasi, atau kita boleh dikatakan terlalu protektif ya dengan keyakinan iman kita, dan kemudian
kita seakan-akan menutup mata dengan bagaimana rekan-rekan kita juga menafsirkan atau ya boleh dikatakan kita menggunakan, kita pinjam kata-kata di Pak Ustadz tadi, memfitnah kitab suci orang lain atau iman dan keyakinan orang lain. Biarlah kiranya kita yang akan melihatnya dan sama-sama kita akan mengedukasi semua untuk mari kita membahas kitab kita sendiri, kita membahas iman kita sendiri, kita menguatkan orang-orang yang memiliki agama sama seperti kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya, puji Tuhan.